Selamat pagi menjelang siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dalam acara sharing knowledge Departemen K3PL, yaitu dengan judul Transisi OSAS 18001-2007 ke ISO 45001 2018. Pertama, kita harus melihat latar belakang kenapa dilakukan transisi. Latar belakang dilakukan transisi adalah kita melihat dari sisi sejarah di mana OSAS 18001 2007 dibuat di Inggris oleh British Standards Institution, dan tujuan dibuat OSAS untuk memastikan pelaksanaan suatu organisasi berjalan dengan safety atau keselamatan kerja yang baik. Nah, sistem OSAS ini dibuat untuk asesmen sehingga dalam penerapan kegiatan sehari-hari ataupun kegiatan operasional diharapkan tetap berjalan dengan baik, yang tujuannya agar tidak terjadi kecelakaan kerja. OSAS pertama kali dibuat pada tanggal 15 April 1999. Namun, di dalam perkembangannya tidak hanya sampai situ saja. Dia selalu direvisi, dan terakhir direvisi pada tahun 2007 dan berlaku sampai sekarang. Sedangkan ISO 45001 merupakan perkembangan dari OSAS itu sendiri, yaitu diajukan pertama kali oleh Badan ISO pada tahun 2013. Di dalam perjalanannya selama 5 tahun dilakukan pengembangan, lalu dirilislah pada 12 Maret 2018. Prinsipnya, ISO 45001 ini adalah sistem manajemen K3 yang bertujuan untuk menggantikan OSAS. Kenapa digantikan? Agar sistem manajemen K3 dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen lain. Maka di dalam penulisannya dilakukanlah perubahan, yaitu OSAS memiliki 4 pasal atau klausul, sedangkan ISO 45001 dibuat menjadi 10 pasal atau klausul. Kenapa dibuat 10 pasal? Karena sudah mengikuti sistem ISO 9001 dan ISO 14001. Nah, 10 pasal atau klausul ini mencerminkan komponen PDCA, Plan Do Check Action. Memang secara umum OSAS 18001 sudah memiliki PDCA, namun di dalam penulisannya hanya 4 pasal atau klausul. Jadi, fokus PDCA hanya di pasal atau klausul keempat. Nah, ini dibuat menjadi perbedaan 10 pasal atau klausul supaya lebih dimengerti. Untuk diketahui bersama, penulisan 10 pasal dalam sistem manajemen ISO ini, komponen PDCA-nya yaitu klausul 1, 2, 3 bicara tentang definisi. Klausul 4, 5, 6 bicara tentang plan. Klausul 7, 8 bicara tentang do. Klausul 9 bicara tentang check. Dan yang terakhir, klausul 10 bicara tentang action plan. Next. Nah, apa sih perubahan mendasar OSAS 18001-2007 ke ISO 45001-2018? Di sini ada perubahan yang paling mendasar, yaitu yang pertama, konteks organisasi. Konteks organisasi ini penjelasannya adalah bagaimana perusahaan mengenal dirinya dan juga bagaimana organisasi mengenal lingkungannya. Dengan kata lain, misalnya, PGN LNG bergerak di bidang apa? PGN LNG wilayah kerjanya di mana? PGN LNG memiliki jumlah pekerjanya berapa banyak? Terus PGN LNG asetnya apa aja, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan dan harapan berkepentingan. Kaitannya, organisasi mengenal orang lain artinya supaya kita dapat menjalankan sistem manajemen. Kita harus tahu orang-orang atau pihak yang di sekitar kita, orang-orang yang berkepentingan dengan PGN LNG. Contoh, dari segi eksternal, PGN sebagai holding tentunya mempunyai hubungan kebutuhan dan harapan dengan PGN LNG. Sebaliknya, PGN LNG punya kebutuhan dan harapan dengan PGN. Yang kedua, Kementerian SDM misalnya punya kebutuhan dan harapan dengan PGN LNG. Sebaliknya, PGN LNG juga punya kebutuhan dan harapan dengan Kementerian SDM. Nah, dari segi internal, misalnya pekerja PGN LNG itu sendiri tentunya mempunyai kebutuhan dan harapan. Inilah yang perlu kita identifikasikan dalam menjalankan sistem manajemen 45001 atau K3. Berlaku pula dalam sistem manajemen lainnya seperti mutu dan lingkungan, yaitu siapa yang pihak berkepentingan, apa kebutuhan dan harapannya.
19.001/2007 dilakukan identifikasi hal-hal apa saja yang dapat menjadi potensi bahaya dan kaitannya dengan safety. Nah, dalam penerapan dalam ISO ini, penerapannya lebih mendalam tentang risk-based thinking. Di dalam mengolah safety, kita harus risk-based thinking. Artinya apa? Artinya semua resiko kita harus coba identifikasi dan mitigasi. Sesuai dengan teoritisnya, di mana ada resiko, pasti ada peluang. Contohnya, kita melakukan WFH pada saat pandemi, terkesan kita adalah sangat beresiko bekerja di kantor, sehingga dilakukan bekerja di rumah. Lalu dari sisi perusahaan apa sih peluangnya? Ternyata dengan kita bekerja di rumah, kita bisa melakukan penghematan jamuan dan biaya lainnya. Yang keempat, tentang kepemimpinan dan komitmen manajemen. Dalam OSAS 18.001/2007 dan ISO 45001/2018 ditunjukkan dengan kebijakan K3. Tapi, apa yang membedakan? Bahwa dalam kita menyusun komitmen dan planning, kita harus melihat dari konteks organisasinya. Kita harus melihat dari pihak stakeholder maupun internal. Kita harus melihat dari resiko dan peluangnya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tentang planning. Lalu kaitannya dengan planning, kita harus melihat dari konteks organisasinya juga, pihak stakeholder maupun internal dan risiko dan peluangnya. Berikutnya adalah bagan perbandingan pasal atau klausul dari OSAS 18.001/2007 dan ISO 45001/2018. Di sini terlihat jelas ya bahwa yang membedakan itu ISO 45001/2018 ada 10 klausul dan OSAS 18.001/2007 ada 4 klausul. Next, langkah-langkah dalam transisi. Di sini ada 15 langkah-langkah. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, membuat perencanaan. Nah, membuat perencanaan ini bahwa karena ada batas waktu Maret 2021, kita harus buat perencanaan jangan sampai sudah lewat batas waktu sertifikat OSAS 18.001/2007, kita sudah kedaluarsa. Nah, berkat bantuan rekan-rekan PGN LNG, kita sudah mendapatkan sertifikat ISO 45001/2018 pada tahun 2019. Nah, yang kedua, mempelajari persyaratan baru ISO 45001/2018, artinya yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang 10 pasal atau klausulnya. Yang ketiga, melakukan training dan awareness ISO 45001/2018. Setelah kita mempelajari, kita harus memastikan seluruh pekerja memahami dan akan mudah di dalam berkoordinasi untuk menjalankan sistem manajemen ISO 45001/2018. Yang keempat, definisikan konteks organisasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kita harus mengenal diri kita seperti apa, kita harus mengenal PGN LNG seperti apa, dan lingkungan di sekitar PGN LNG seperti apa. Yang kelima, tentukan kebutuhan dan harapan. Kita harus mulai identifikasi stakeholder PGN LNG. Selain itu, kita juga harus melihat apa sih kebutuhan dan harapannya. Contoh, yang pertama, lihat dari dokumen atau website stakeholder. Yang kedua, dari pekerja, kita bisa survei. Yang ketiga, dari penyedia barang dan jasa, kita bisa mensepakati apa yang mereka butuhkan. Contohnya, mereka inginnya dibayar tepat waktu, mereka ingin ada kerjasama, dan lain-lain. Yang keenam, harus meninjau kembali ruang lingkup K3. Nah, pada saat kita melakukan OSAS, kita sudah mempunyai ruang lingkup. Di transisi ke ISO 45001/2018, apakah ruang lingkup pada zaman OSAS masih relevankah atau masih sama? Itu semua dilihat dari definisi konteks dan juga visi misi tujuan perusahaan. Ketujuh, demonstrasikan kepemimpinan dan komitmen pimpinan puncak. Dengan kita mengetahui sudah seperti apa, stakeholder kita siapa, lalu kita punya planning ke depan, kita harus bisa menetapkan visi misi. Kaitannya tentunya dengan safety atau menetapkan kebijakan K3.
Yang kedelapan, sesuaikan objektif atau target K3 dengan strategi perusahaan. Dengan adanya konteks organisasi, pengetahuan tentang stakeholder, maka dalam membuat target-target kita lebih komprehensif lagi dengan strategi perusahaan. Yang kesembilan, melakukan penilaian peluang dan risiko. Peluang dan risiko perlu dilakukan identifikasi. Agar apa? Yang kita lakukan, kita mengetahui risiko dan peluangnya. Bukan hanya risiko dan peluang dalam hal bahaya, tetapi juga pada kemampuan organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan serta keefektifan SMK 3. Seperti keefektifan pelaksanaan internal audit, kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan, dan lain-lain. Setelah risiko dan peluang diidentifikasi, organisasi perlu mengembangkan rencana untuk mengatasinya. Yang ke-10, identifikasi dan evaluasi bahaya K3. Nah, standar baru ISO 45001-2018 tidak membawa terlalu banyak perubahan dalam hal ini. Tetapi, ini adalah kesempatan yang baik dan peluang besar untuk mengevaluasi kembali bahaya dalam kesehatan dan keselamatan kerja suatu organisasi. Yang ke-11, tentukan kewajiban kepatuhan. Tidak banyak perbedaan dengan OSAS 18001-2007. Persyaratan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan sudah ada dalam OSAS 18001. Selain persyaratan kepatuhan ini, standar baru juga mencakup pihak yang berkepentingan dan kebutuhan, serta harapan mereka untuk diamati sebagai kewajiban kepatuhan. Yang ke-12, mengontrol informasi yang terdokumentasi. Dalam OSAS 18001-2007 ini mengacu pada manual, prosedur, instruksi kerja, dan catatan kerja. Nah, organisasi diminta untuk mengganti semua kata OSAS 18001 dengan ISO 45001 serta menyesuaikan nomor klausul OSAS dengan nomor klausul ISO 45001. Organisasi kini memiliki kebebasan lebih dalam memutuskan bagaimana mendokumentasikan dan mengelola informasi yang didokumentasikannya. Yang ke-13, kontrol operasional. Kontrol operasional boleh sama dengan OSAS 18001-2007 terdahulu. Kalaupun berubah, lebih berdasar kepada perubahan target. Karena apa? Karena operasional sangat tergantung pada proses bisnisnya. Yang ke-14, evaluasi kinerja. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas SMK 3 suatu organisasi. Contohnya, proses audit internal dan tinjauan manajemen merupakan alat yang sangat berguna untuk mengevaluasi. Dan yang terakhir, perbaikan yang berkesinambungan. Organisasi harus mempertimbangkan hasil dari analisis dan evaluasi kinerja SMK 3. Evaluasi kepatuhan, audit internal, dan tinjauan manajemen saat mengambil tindakan untuk perbaikan yang berkesinambungan. Demikianlah sedikit penjelasan dari kami tentang transisi OSAS 18001-2007 ke ISO 45001-2018. Sekian dan terima kasih.